Buku Jendela Dunia. Ketika kamu membaca buku, kamu bisa mengetahui banyak hal. Kamu juga bisa tahu ilmu pengetahuan yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Dengan membaca buku, kamu dapat menambah berbagai wawasan tentang lingkungan sekitar. Membaca buku menjadi bekal yang sangat penting di tengah era digitalisasi. Menebak isi buku. Apakah kamu sering membaca buku? Ketika pertama kali membaca buku, kamu tentu membaca judul buku di bagian sampul atau cover. Cover buku adalah pelindung isi buku yang berbentuk lembaran. Cover merupakan bagian penting dalam buku yang menjadi cerminan dari isi keseluruhan buku. Dalam cover terdapat judul, nama penulis, nama atau logo penerbit, serta gambar yang mewakili isi buku. Buku dibedakan menjadi dua jenis. Ada buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi berisi cerita rekaan atau khayalan yang berasal dari imajinasi penulis, seperti novel, cerpen, dongeng, dan mitos. Adapun buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian nyata atau fakta yang bersifat informatif. Buku ini membutuhkan pengamatan dan data sebagai bahan penulisan, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Identifikasi unsur cerita. Setiap cerita yang kamu baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya yang membentuk cerita tersebut. Bagian-bagian ini merupakan unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Berikut ini unsur intrinsik cerita. 1. Tema, yaitu gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. 2. Tokoh dan penokohan, yaitu pelaku dan watak atau karakter dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. 3. Latar, yaitu gambaran mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. 4. Alur, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur dibedakan menjadi alur maju, mundur, dan campuran. 5. Amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuat. Majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Gaya bahasa yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh selera penulisnya. Artinya masing-masing penulis atau pengarang bebas menuangkan ide pikiran sesuai dengan karakternya. Berikut ini akan dijelaskan tentang majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. 1. Metafora. Metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung, seperti, atau, bagaikan. Contoh, dia adalah bintang di kelasnya. Dalam kalimat ini, bintang adalah metafora untuk seseorang yang paling menonjol atau terbaik di kelas. 2. Personifikasi. Personifikasi adalah majas yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk lain yang bukan manusia. Contoh, angin berbisik lembut di telinga. Angin digambarkan seolah-olah bisa berbisik seperti manusia. 3. Hiperbola. Hiperbola adalah majas yang menggunakan pernyataan yang dilebih-lebihkan untuk memberi kesan yang lebih kuat. Contoh, aku menunggu 1000 tahun untuk bertemu denganmu. Tentu saja, ini hanya melebih-lebihkan lamanya waktu menunggu untuk menekankan rasa tidak sabar. 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip ucapan seseorang secara persis seperti yang diucapkan. Tanda petik digunakan untuk menandai bagian yang diucapkan. Contoh, ibu berkata, "Jangan lupa makan siang ya." Ani bertanya, "Kapan kita pergi ke taman?" 2. Kalimat tidak langsung.
Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan kembali ucapan seseorang dengan cara yang telah diubah susunannya dan biasanya tidak menggunakan tanda petik. Contoh, ibu berkata agar aku tidak lupa makan siang. Ani bertanya kapan kami akan pergi ke taman. 1. Mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung dengan cara menghilangkan tanda petik, mengganti kata ganti orang. Contoh, saya menjadi dia. Mengubah bentuk kalimat menjadi pernyataan. Kata keterangan waktu sering disesuaikan. Contoh, sekarang menjadi saat itu. Contoh, kalimat langsung. Aku akan pergi ke sekolah sekarang. Kata Siti. Kalimat tidak langsung. Siti mengatakan bahwa dia akan pergi ke sekolah saat itu. 2. Mengubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Kalimat tidak langsung dapat diubah menjadi kalimat langsung dengan cara menggunakan tanda petik untuk mengutip ucapan secara langsung. Mengembalikan kata ganti orang ke bentuk aslinya. Contoh, dia menjadi aku. Mengembalikan keterangan waktu ke waktu asli pembicaraan. Contoh, saat itu menjadi sekarang. Contoh, kalimat tidak langsung. Budi mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut bermain sore itu. Kalimat langsung. Budi berkata, aku tidak bisa ikut bermain sore ini.